Pemerintah sudah meminta pengusaha untuk membayarkan THR ini seminggu sebelum Idul Fitri, Pak Bob. Bagaimana tanggapannya dari pengusaha? Silahkan, Pak. Saya rasa pengusaha akan menjalankan kewajibannya ya, seperti yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016. Dan sebentar lagi juga Ibu Menteri Tenaga Kerja akan mengeluarkan surat edaran seperti biasa ya tiap tahun. Dan sampai saat ini kita di Apindo belum menerima adanya keberatan dari anggota kita, ya baik perusahaan maupun industri yang mengalami kesulitan untuk pembayaran THR. Jadi sementara ini kita menganggap bahwa THR nanti akan dibayarkan sesuai dengan apa yang diamanatkan. Oke, Tapi seminggu. tentunya masing-masing perusahaan punya situasi masing-masing, ya perusahaan yang nggak mampu dan lain sebagainya kan sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan bagaimana menyelesaikannya. Oke, baik. Demikian. Jadi memang belum ada yang memberikan concern ya mengenai himbauan dari pemerintah ini, Pak Bob. Tapi seperti yang tadi Anda sampaikan kan keadaan perusahaan ini berbeda-beda dan kita juga ketahui tahun ini pemerintah juga melarang pengusaha untuk melakukan pencicilan gitu ya Pak ya dalam pencairan THR kepada para pekerjanya. Menurut Anda apakah ini cukup berdampak pada cash flow perusahaan dan bagaimana juga Anda melihat himbauan ini? Yang lalu kan memang ada keberatan ya dari industri-industri yang memang sedang menghadapi pukulan ya, seperti industri tekstil, kemudian alas kaki yang ekspor ke Eropa khususnya mengalami penurunan produksi hingga sampai 50%. Nah, yang lalu memang kita meminta ada satu kebijakan ya terhadap industri-industri tersebut, tapi saat ini kita melihat bahwa sejauh ini kan THR memang sudah dalam satu perencanaan ya di perusahaan-perusahaan. Tetapi memang kalau kita lihat situasi ekonomi saat ini kan memang kita nggak lepas dari lesunya ekonomi dunia, kemudian juga dalam negeri mengalami hal yang serupa. Tapi mudah-mudahan bisa diantisipasi ya oleh perusahaan. Oke, baik. Pak, sebelum saya ke Bu Nina, saya juga masih ingin bertanya kepada Pak Bob. Kita ingat 2 sampai 3 tahun lalu, dengan adanya COVID-19, masih banyak pengusaha yang mengajukan keringanan pembayaran THR kepada pemerintah karena kondisi usaha yang alasannya masih belum pulih gitu ya akibat COVID-19, belum sepenuhnya recover. Kondisinya sekarang seperti apa? Tadi Pak Bob juga sempat menyentuh mengenai ya sebenarnya ekonomi global juga masih penuh tantangan gitu ya. Suku bunga masih tinggi, ada masih banyak gejolak geopolitik gitu ya. Kira-kira sektor industri apa yang masih berjuang untuk pulih Pak jika memang masih ada yang belum sepenuhnya kembali gitu post pandemic? Kalau dulu kan memang sektor by sektor ya terpengaruh terhadap kondisi COVID ya terutama angkutan darat, kemudian juga beberapa industri yang terkait dengan mobilitas masyarakat ya seperti pariwisata, hotel dan lain sebagainya. Nah sekarang industri-industri tersebut, sektor-sektor tersebut relatif sudah recovery. Cuma yang memang ada beberapa yang sifatnya individual perusahaannya. Ada perusahaan yang memang sudah mampu menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lalu yang mereka nggak bisa penuhi karena kondisi COVID. Ada yang baru setengah bisa memenuhi, ada juga yang tidak bisa memenuhi. Tapi sifatnya individual. Pak Bob, ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan mengenai keadaan pengusaha yang memang sepertinya masih terus berjuang setelah post pandemic recovery dan juga tantangan ekonomi lainnya di tahun ini. Apakah ada pendampingan yang diberikan oleh Apindo jika ada pengusaha yang terancam tidak bisa membayar THR yang sudah dihimbau oleh pemerintah dan juga sebenarnya bagaimana keadaannya saat ini di anggota organisasi Anda? Silakan, Pak. Memang punya satu komite advokasi ya yang selalu kita dedikasikan untuk membantu teman-teman pengusaha di Apindo yang mengalami kesulitan di dalam dunia usaha termasuk di dalam hubungan industrial. Tetapi kita tidak melakukan satu persiapan khusus ya untuk kali ini karena sebenarnya isunya sudah lebih ke arah individual, company by company, dan kita sih berharap bahwa setiap persoalan yang muncul karena pembayaran THR ini bukan karena melanggar peraturan, tetapi lebih ke arah
kondisi internal perusahaan yang sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik dengan teman-teman serikat pekerja melalui bipartit. Jadi yang paling baik kita selalu menganjurkan agar perusahaan maupun teman-teman dari serikat pekerja menyelesaikan segala persoalan melalui jalur bipartit. Karena yang paling tahu kondisi di perusahaan itu adalah ya perusahaan dan serikat pekerjanya. Ya, sehingga akan lebih baik kalau itu diselesaikan secara internal tanpa mengaitkan faktor-faktor eksternal. Kalau memang sudah deadlock atau memang tidak bisa diselesaikan, baru kemudian kita bisa minta bantuan pemerintah, kemudian juga asosiasi pengusaha maupun teman-teman serikat pekerja. Yang penting internalnya solid ya, saling punya pengertian. Karena situasi juga ada yang perusahaan baik-baik saja, ada juga yang menghadapi kendala ya. Karena selain COVID kita juga menghadapi tantangan geopolitik ya, seperti Ya, saat ini kan kita juga Timur Tengah. mengalami kenaikan biaya logistik dan lain sebagainya. Ini juga harus dipahami oleh kita semua. Ya. Oke.